Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita aturkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan kebenaran, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratul Rasul karya Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala. Pertemuan kita masuk pertemuan yang ke-58. Baik. Hari ini hari Senin tanggal 15 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 September ya, tahun 2025 Masehi. Setelah kita membahas tentang peristiwa yang sebelumnya yang sudah kita baca, yaitu peristiwa Ghazwatu Bani Nadir, kita sekarang membahas perang Dzatur Riqa. Langsung saja kita bahas, bismillah, Ghazwatu Dzatur Riqa. Peristiwa perang Dzatur Riqa. Dzatur Riqa adalah suatu nama ya. Kenapa disebut Dzatur Riqa? Karena terkait dengan kalimat roko'a. Roko'a, riqa itu kurang lebih maknanya seperti sobekan ya. Seperti sobekan. Semacam sobekan atau mungkin bahasa kita seperti kain perca ya, kurang lebih. Intinya kain yang kemudian tidak terpakai, disobek, potongan, dan semacamnya. Hal itu disebutkan karena pada masa itu para sahabat karena kakinya mereka kemudian perjalanan yang cukup jauh, sedangkan kemudian peralatan seadanya, kakinya mereka itu kemudian ada yang bengkak, sakit, terluka, khufnya, terluka telapak kakinya dan seterusnya. Maka mereka kemudian melapisi kaki mereka itu dengan kain ya, dengan sobekan kain. Sehingga perang ini disebut dengan nama Dzatur Riqa. Kurang lebih seperti itu maknanya. Kita bahas, bismillah. Qala musannif, Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma ghazwata Dzatur Riqa." Setelah perang Bani Quraidah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian pergi berangkat menuju perang yang kemudian disebut dengan nama Dzatur Riqa. Wa hiya ghazwatu Najd. Dan perang ini juga disebut dengan perang Najd. Kadang disebut Dzatur Riqa, kadang disebut dengan nama Najd. Najd karena arahnya ke Najd. Fa kharaja fi Jumadal Ula min hadhihi sana ar-rabi'ah. Maka Rasulullah dikatakan berangkatnya pada Jumadal Ula pada tahun 4 Hijriah. Apakah benar demikian? Akan ada pembahasan nanti terkait dengan penentuan waktu. Yuridu Muharib wa Bani Tha'labah bin Sa'ad bin Ghatafan. Tujuannya adalah untuk kemudian memerangi Bani Muharib dan juga Bani Tha'labah bin Sa'ad bin Ghatafan. Kenapa kemudian mereka yang didatangi nanti akan dibahas. Sehingga perang ini nanti kadang disebut Dzatur Riqa karena alasan tadi, kakinya dibalut dengan semacam sobekan kain, atau kemudian Najd karena arahnya ke sana, atau karena nanti Muharib dan Bani Tha'labah karena memang mereka yang kemudian dituju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, wasta'mala al-Madinah Abu Dzar al-Ghifari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menunjuk Abu Dzar al-Ghifari menggantikan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Fasaru hatta balagha Nahlan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergerak sampai tiba di suatu tempat yang disebut dengan nama Nahl. Menurut Dr. Hani Ahmad Fakih hafizahullahu taala, beliau menjelaskan di catatan kaki ya, Nahl wadin taqa'u fihi baldatul Hanakiyah al-yaum syarqul Madinah. Namanya Nahl ini adalah sekarang sebuah oase ya, yang terletak di oase tersebut itu kampung atau negeri namanya Hanakiyah, di mana lokasinya berada di sebelah timurnya Madinah. Ala misafah mi'ata kailin minha. Lokasinya sekitar 100 kilo sebelah timur dari Madinah sekarang kurang lebih. Itu tentang Nahl. Kemudian falakiya jam'an min Ghatafan fatawaqqafu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertemu dengan orang-orang dari kabilah Ghatafan dan mereka kemudian berhenti. Walam yakun bainahum qital, dan tidak sampai terjadi perang di antara mereka.
Illa annahu shalla yawma idzin shalatal khauf fi ma dzakara Ibnu Ishaq wa ghairuhu min ahli siyar. Hanya saja kemudian terjadi salat khauf. Baik, salat khauf. Kita tahu salat khauf adalah salat karena salat takut ya. Maksudnya salat yang dilaksanakan ketika suasana perang ya, dan ada beberapa cara yang disebutkan dalam beberapa hadis ya. Baik, apakah pas waktu itu nanti akan ada perbedaan di antara para ulama menjelaskan kapan terjadinya sholat khauf. Sebagaimana juga terkait dengan kapan sebenarnya perang ini terjadi. Karena ada perbedaan di antara para ulama menentukan hal tersebut. Sehingga sholat khauf dilaksanakan pada perang Dzatur Riqa ini, dan kapan waktunya menurut Ibnu Ishaq itu pada tahun 4 Hijriah pada bulan Jumadal Ula. Dan ini juga dikatakan oleh ulama sejarah yang lain. Apakah ada yang menyelisihinya? Ada. Nanti misalkan ada pendapat lain dari Imam Bukhari dan nanti akan kita paparkan pada penjelasannya. Baik, bismillah. Demikian yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah terkait dengan Ghazwatu Dzatur Riqa. Sekarang kita masuk dari penjelasannya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala. Qala al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan tentang perang ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, al-masyhur anna hadhil ghazwah summiyat bidzatir riqa li'anna sahabat kanu yaluffuna fiha ala arjulihim al-khiraq atau al-kharq ba'da an tanaqqabat khifafuhum wa aqdamuhum. Jadi perang ini disebut dzatur riqa karena sahabat pada masa itu kemudian yalufu, menggulung, maksudnya menutupi ya, kayak semacam dibuat kayak kaos kaki ya. Yalufuna fiha ala arjulihim al-kharq. Jadi kaki mereka itu kemudian digulung, dilapisi dengan al-kharq, semacam sobekan atau mungkin kain perca. Pokoknya sobekan kain. Ba'da an tanaqabat khifafuhum wa aqdamuhum. Setelah kakinya atau khufnya mereka itu terluka. Karena perjalanan yang jauh, upaya mereka yang luar biasa dan juga kemudian kadang-kadang mereka harus gantian, maka kondisi fisik yang seperti itu kemudian harus mereka hadapi, menunjukkan sulitnya situasi yang mereka hadapi pada waktu tersebut. Kama saraha bidzalika Abu Musa al-Asy'ari, sebagaimana hal itu dijelaskan dengan gamblang oleh Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan hal ini disebutkan dalam Sahih Bukhari ya, dan juga dalam Sahih Muslim. Sehingga bisa dipastikan bahwa Abu Musa al-Asy'ari ikut serta dalam perang Dzatur Riqa ini. Taib. Poin yang kedua, wa ba'dhum yusammiha ghazwatun Najd, terkait dengan nama sekarang. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan di awal bahwa ada beberapa perbedaan tentang penyebutan nama perang ini. Dr. Hani Ahmad Faqih di sini menyebutkan bahwa sebagian dari sejarawan menyebut perangnya disebut dengan nama Ghazwatun Najd. Disebut dengan perang Najd. Li'anha kanat qibala Najd, karena mengarah ke Najd. Wa ba'duhum yusammiha ghazwatu Bani Muharib wa Bani Tha'labah. Sebagian menyebut dengan perangnya itu Bani Tha'labah dan juga Bani Muharib. Mengapa demikian? Wa hiya asma'ul qabail al-maqsudah bil ghazwa. Karena ini kabilah yang dituju. Kabilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuju hendak Rasulullah perangi ya. Sehingga terkadang dinamakan dengan Najd karena arahnya ke sana, Bani Muharib dan Bani Tha'labah karena tujuannya melawan kabilah tersebut ya. Atau Dzatur Riqa karena keadaan tadi menggulung kakinya dengan semacam kain ya, atau kain perca barangkali istilah kita. Ini terkait dengan nama. Poin yang ketiga, waqad ikhtalafa fi tarikh hadhil ghazwa ikhtilafan katsiran, asyarul musannif li ba'dihi fil asl. Sejarawan kemudian berbeda pendapat dan perbedaannya itu kemudian banyak terkait dengan kapan perang ini terjadi. Wal masyhur inda ahli siyar kama qala Ibnu Sayyidun Nas annaha kanat fi sanatir rabi'ah ba'da ghazwati Bani Nadir. Ibnu Sayyidun Nas dan sejarawan yang lain banyak menyebutkan bahwa perang ini itu terjadi pada tahun 4 Hijriah setelah peristiwa perang Bani Nadir. Baik. Kemudian lakin rajjah al-Bukhari wa Ibnu Hajar annaha kanat ba'da Khaibar. Tetapi kemudian Imam Bukhari rahimahullah, begitu juga Ibnu Hajar yang mensyarah Sahih Bukhari dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa perang ini tidak terjadi pada tahun 4 Hijriah, tetapi terjadi pada perang Khaibar. Perang Khaibar tahun berapa? Tahun 7. Perang Khaibar tahun berapa? Perang Khaibar tahun 7. Sehingga paling tidak sejarawan secara umum mengatakan tahun 4, sedangkan Imam Bukhari Amirul Mukminin fil Hadis, begitu juga Ibnu Hajar
tokoh dan bintangnya mutaakhirin dari muhadditsin menyebut bahwa setelah perang Khaybar, dan perang Khaybar tahun 7. Li adillatin minha, karena alasan-alasan tertentu. Di antara alasannya bahwa anna Abu Musa al-Asy'ari kana qad hadar hadil quzwa. Abu Musa al-Asy'ari ikut serta dalam perang ini sebagaimana tadi kita sampaikan. Wa huwa innama qadima 'alan nabi ba'da Khaybar, dan kedatangannya Abu Musa al-Asy'ari itu kemudian setelah perang Khaybar. Iya, karena nanti disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isobah kalau tidak salah bahwa kedatangannya Abu Musa al-Asy'ari itu kemudian bareng dengan kedatangannya rombongan dari Habasyah yang balik ke Madinah, dan itu terjadi setelah perang Khaybar. Taib. Sehingga itu alasan kenapa Imam Bukhari dan Ibnu Hajar menguatkan bahwa peristiwa ini terjadi pada tahun 7 Hijriah setelah perang Khaybar. Karena apa? Abu Musa al-Asy'ari ikutnya. Taib. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat tentang sebab. Wa kana sababu hadil ghazwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana qad balaghu anna qabail min Najd tajma'ul jumu' li ghazwil Madinah fa kharaja ilaihim. Perang ini terjadi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar bahwa sebagian kabilah Najd itu kemudian mengumpulkan pasukan yang kemudian akan mereka gerakkan menuju ke Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil tindakan aktif dan bergerak menuju mereka. Barangkali kemudian untuk nakut-nakutin mereka dan untuk kemudian menjaga keselamatan Madinah ya. Barangkali maksudnya seperti itu. Kemudian wala yab'ad annahu arada aidan al-iktisas min tilkal qabail allati qadzarat bil qurra fi bi'ri maunah. Menurut Dr. Hani Ahmad Fakih, tidak jauh, bukan suatu hal yang mustahil, ada kemungkinan lain gitu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menuntut balas atas pengkhianatan yang dilakukan oleh beberapa kabilah atas terbunuhnya qurra kaum muslimin dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi ada kemungkinan sebab itu juga gitu loh. Ada kemungkinan sebab tambahan lainnya barangkali demikian. Sehingga ini terkait dengan sebab kenapa perang ini bisa terjadi. Sekarang kita bahas poin yang kelima. Poin yang kelima, wa kama sarraha al-musannif fa hadhihi al-ghazwa lam yahsul fiha qital. Sebagaimana disebutkan dengan terang-terangan oleh musannif yaitu Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya dalam perang Dhatur Riqa tidak sampai terjadi perang. Tidak ada perang. Tidak sampai terjadi pertempuran. Wa inna ma taqarrabal fariqan wa khafa ba'dhum ba'dha. Yang terjadi adalah bahwa dua belah pihak itu sudah mendekat. Lalu kemudian mereka saling takut satu sama lain. Tidak sampai kemudian terjadi peperangan. Hatta innal muslimina shallau fiha sholatal khauf. Sampai dikatakan bahwa kaum muslimin dalam perang ini, perang Dhatur Riqa ini kemudian salat khauf. Menurut pendapat dari mu'arrikhin ya tadi yang sudah kita sebutkan. Meskipun ada perbedaan di antara para ulama terkait menentukan benar enggak pada tahun itu, sebagaimana sudah kita kemukakan di awal. Baik, ini poin yang kelima. Poin yang keenam, qala wa ma dzakarahu al-musannif anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Abu Dzarrin 'ala al-Madinah fa hadza dzakarahu Ibnu Ishaq. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa yang ditunjuk oleh Rasulullah menggantikan posisinya beliau memimpin sementara Madinah adalah Abu Dzar al-Ghifari, maka hal ini disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Adapun Waqidi, adapun Ibnu Sa'ad muridnya Waqidi, begitu juga Ibnu Hisham, fadzakaru annahu istakhlafa Utsman bin Affan. Adapun kemudian sejarawan yang lain seperti Waqidi, seperti Ibnu Sa'ad, seperti Ibnu Hisham, itu menyebutkan bahwa yang ditunjuk menggantikan itu adalah Utsman bin Affan. Wallahu taala alam bisawab. Kita tidak memiliki ini ya, belum kemudian punya dalil kuat untuk memastikan kira-kira yang betul itu yang ditunjuk siapa. Tetapi ada kemungkinan wallahu taala alam bisawab, mengingat ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang kedudukan Abu Dzar al-Ghifari yang dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Abu Dzar al-Ghifari untuk menjadi pemimpin ya. Bahkan Abu Dzar al-Ghifari dalam satu hadis, saya lupa derajatnya sejauh mana, itu kemudian dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin bahkan dalam safar ya. Padahal safar bisa jadi cuma 3 orang saja.
Rasulullah SAW melarang. Karena itu bisa jadi kemudian pendapat yang mengatakan bahwasannya yang ditunjuk menggantikan Rasulullah itu Abu Dzar, barangkali ada kemungkinan keliru ya. Bisa jadi kemungkinan kemudian keliru. Hal ini misalkan disebutkan tentang posisinya Abu Dzar yang lemah dan bukan orang yang tepat untuk memimpin ya. Bukan kemudian hinaan atau celaan, tetapi kita menghargai kelebihan masing-masing ya. Karena Abu Dzar Al-Ghifari seorang sahabat yang mulia, ilmunya luar biasa. Tapi kita tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna ya. Pasti ada sisi kekurangannya. Dan kekurangan ini misalkan disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Siyasah Syar'iyyah yang menyebutkan tentang Abu Dzar dan kekurang tepatan Abu Dzar untuk ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah terkait dengan Dzatur Riqa, sehingga Dzatur Riqa disebut demikian karena mereka menutupi kakinya dengan semacam rokok, semacam pecahan, sobekan kainnya, mungkin karena perca, sehingga itu terkait dengan perang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.